Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6A. Saya akan membawakan materi tentang teori kritis dan penelitian kualitatif. Teori kritis merupakan istilah yang sering muncul, bahkan sering disalahartikan, karena setiap kali mendengar istilah kritis selalu dikaitkan dengan suatu perlawanan atau gerakan yang radikal. Sebenarnya, teori kritis adalah teori yang sangat dekat dengan pemberdayaan masyarakat. Teori kritis juga mengacu pada tradisi teoritis yang dikembangkan oleh mazhab Frankfurt, di mana para ahli teori kritis di dalam mazhab tersebut sensibilitasnya dipengaruhi oleh kondisi Jerman dan Eropa Tengah pasca Perang Dunia Pertama yang menyebabkan terjadinya depresi ekonomi. Di dalam konteks penelitian kritis dapat dipahami kaitannya dengan pemberdayaan individu-individu. Sebuah penelitian dapat menyandang gelar penelitian kritis karena jika dikaitkan dengan sebuah usaha untuk menentang ketidakadilan di dalam suatu masyarakat tertentu. Tujuan penelitian kritis adalah sebagai sebuah usaha transformatif. Penelitiannya tidak dipersulit dengan label politik dan cenderung mengangkat kesadaran emansipatriotis. Penelitian kritis perlu memperhatikan sikap memihak mereka demi memperjuangkan sebuah dunia yang lebih baik, yaitu kondisi yang adil dan memberdayakan. Penelitian kritis perlu memandang penelitian mereka sebagai langkah-langkah awal menuju bentuk-bentuk tindakan politik yang dapat memulihkan ketidakadilan yang ditemukan dalam bidang tersebut atau yang terkonstruksikan dalam tindakan penelitian itu sendiri. Di kalangan penelitian kritis ada keyakinan yang kuat bahwa ideologi bukan sekedar relasi mental yang imajiner, namun juga tertanam kuat dalam materialitas praktik-praktik sosial dan institusional. Hegemoni pasti muncul ketika penindasan yang ganas dalam samarannya, seperti gender, kelas, dan orientasi seksual diterima sebagai konsensus. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu dasar bahwa sebuah penelitian kritis perlu melawan hegemoni yang menyebabkan penindasan dan ketidakadilan. Penelitian kritis bukan hanya sekedar menyajikan ulang data empiris terhadap fakta sosial, tetapi juga memperlihatkan penelitian itu sendiri merupakan sebuah rangkaian dari praktik ideologis. Data penelitian dalam penelitian kritis tidak berarti selalu benar, tetapi dapat disangkal juga, karena data mewakili asumsi-asumsi tersembunyi yang harus digali dan
diungkap oleh peneliti kritis. Apa yang kita sebut sebagai informasi selalu melibatkan penilaian manusia. Dari perspektif kritis, tindakan penilaian ini merupakan sebuah tindakan interpretatif. Mengapa teori kritis punya kedekatan dengan penelitian kualitatif? Karena data-data dalam penelitian kualitatif sifatnya bisa dieksplorasi dengan bebas. Jika data-data dalam penelitian kualitatif sifatnya mutlak, linear, menguji hipotesa, data dalam penelitian kualitatif merupakan asumsi yang akan terus digali sampai hal yang terkecil. Karl Marx berkata, semakin detail suatu data, maka akan semakin menunjukkan kondisi komunitas yang sesungguhnya. Penelitian kualitatif merupakan bidang antar disiplin, lintas disiplin, dan kadang-kadang kontradisiplin. Penelitian kualitatif sangat menyentuh humaniora, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu fisik. Penelitian kualitatif bermakna banyak hal pada saat yang sama, memiliki fokus perhatian dengan beragam paradigma. Para praktisinya peka dengan nilai dan pendekatan aneka metode. Peneliti kualitatif teguh dengan sudut pandang naturalistik, sekaligus teguh dengan pemahaman interpretatif mengenai pengalaman manusia. Penelitian kualitatif merangkul dua ketegangan pada saat yang sama. Pada satu sisi diseret menuju pemahaman yang kritis, feminis, postmodern, interpretatif, dan luas. Namun, pada sisi lain juga ada yang bertahan dengan analisis positif dan luas. Namun, pada sisi lain juga ada yang bertahan dengan analisis positif dan post-positif, yaitu menganggap data selalu benar dan bersifat naturalistik. Tantangan bagi penelitian kualitatif sangat banyak jumlahnya. Di antaranya adalah karya-karya penelitian kualitatif sering dianggap kurang atau kurang ilmiah dan sekedar berciri eksplanatoris atau bahkan murni pribadi dan penuh bias. Karyanya sering disebut bukan sebagai teori, tetapi sebagai sebuah kritik atau ditafsirkan secara politis sebagai versi terselubung dari Marxisme atau humanisme radikal. Penelitian kualitatif
menerima. Pandangan postmodernisme, di mana segala sesuatu perlu dipertanyakan ulang. Postmodernisme sendiri diterima sebagai kecenderungan yang muncul pada akhir abad sekian. Ciri karya akademik kritisnya telah menyertakan eksplorasi terhadap apa yang terjadi ketika teori kritis berhadapan dengan kondisi postmodern atau hiperrealitas. Hiperrealitas adalah sebuah istilah untuk menjabarkan masyarakat informasi yang secara sosial dipenuhi oleh bentuk-bentuk representasi atau sajian yang terus meningkat seperti perfilman, fotografi, elektronik, dan sebagainya. Semua hal tersebut memberikan dampak hebat dalam menciptakan kebudayaan kita dan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam banyak hal. Fungsi penelitian kritis tidak mutlak pada masyarakat informasi, tetapi lebih kepada bagaimana distribusi sumber daya di era informasi bisa sampai dengan adil. Masyarakat modern yang kembali ke fase new metafisik atau percaya kepada sesuatu yang demikian diagungkan, yaitu teknologi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.